Halo Sobat Miraset, jumpa lagi di BBM, Belajar Bareng Mirai Aset. Kali ini dengan saya Aditya Nugroho dari tim Investment Information Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Dan kita akan membahas untuk memulai cara investasi. Mungkin beberapa tahun lalu Sobat Miraset melihat di sosial media bahwa ada yang protes nih, katanya investasi itu kayak judi. Mungkin mereka itu adalah mereka yang mengalami kerugian akibat kurang informasi atau langkah-langkah awal investasi yang kurang tepat. Supaya kita bisa membedakan antara investasi dengan judi, kita kenalan dulu dengan investasi. Jadi apakah investasi? Ya, ini adalah menanam modal dengan mengharapkan imbal hasil dari modal atau dana yang kita tanamkan. Sehingga selain butuh waktu, investasi juga membutuhkan analisis yang mendalam dan kesabaran kita untuk nanti bisa memetik hasilnya. Selain itu, namanya investasi juga akan ada risiko yang selalu ada. Tapi setiap risiko juga akan ada peluang yang menyertai. Jadi, investasi dengan gambling itu dua alam yang berbeda. Jadi, kalau investasi itu kita harus melihat time horizon-nya yang jelas, kemudian juga kita paham dengan apa yang kita beli instrumennya, baik itu saham, obligasi, ataupun reksadana. Kemudian juga kita bisa lebih tenang sehingga calm dan confident untuk bisa menghadapi peluang di masa depan. Nah, kemudian untuk gambling itu tidak ada namanya time horizon dan lebih ke tebak-tebak buah manggis, sehingga kalau kita salah tebak, nangis jadinya, dan risiko itu sangat tinggi sekali. Langkah pertama, kita harus mengenali profil risiko diri sendiri. Kalau saya bagi ada 4 nih, ultra konservatif, moderat, dan agresif. Untuk yang ultra konservatif ini biasanya mungkin yang sudah senior karena sudah kenyang dengan risiko-risiko di hidupnya dan akan memilih investasi yang minim risiko seperti misalnya emas, deposito, atau reksadana pasar uang. Kemudian ada yang konservatif, ini lebih berani daripada yang ultra konservatif, jadi sudah mulai agak berani untuk ambil risiko dan memilih investasi yang moderat atau bahkan agresif di sebagian portofolionya. Yang ketiga adalah moderat. Di sini biasanya sudah membagi portofolionya antara yang high risk dengan yang low risk, 50-50, dan biasanya nih yang moderat ini merupakan mantan investor yang agresif yang sudah insaf karena mungkin mengalami kerugian. Yang keempat ini agresif, biasanya buat yang muda-muda yang masih berani senam jantung sehingga bisa mengambil risiko yang lebih tinggi dan memiliki prinsip bahwa high risk, high return. Setelah kita memahami tingkat profil risiko kita, berikutnya tentukan time horizon investasi. Yang pertama adalah jangka pendek. Ini misalnya setahun hingga 5 tahun, kalau misalnya dananya akan digunakan dalam waktu tertentu. Nah, ini bisa dipilih instrumen yang sangat liquid seperti deposito atau reksadana pasar uang. Berikutnya jangka menengah, ini mungkin 5-10 tahun, kita bisa mulai memilih instrumen seperti saham atau reksadana dengan pendapatan tetap atau obligasi yang memiliki jangka waktu sedikit menengah. Kemudian ada yang panjang. Nah, ini panjang kita bisa pilih untuk saham karena memang prinsipnya kalau kita beli saham, kita membeli perusahaan jadi jangka panjang seiring pertumbuhan dengan perusahaannya. Yang keempat ini yang panjang sekali. Jadi mungkin buat yang investor kawakan ya biasanya beli saham, merasakan bahwa beli saham itu beli perusahaan. Jadi selama perusahaan itu masih berjalan dengan baik, dia akan tetap memegang sahamnya. Ini biasanya dipakai buat di saham dan dananya memang tidak dipakai untuk jangka waktu tertentu dan ini merupakan uang dingin. Yang terakhir adalah sumber dana. Jadi kalau kita investasi selalu gunakan uang dingin. Apa itu uang dingin? Ya, ini adalah uang yang tidak ada alokasi penggunaannya di luar time horizon. Ya, misalnya kalau kita ingin investasi dalam waktu 5 tahun, maka dalam waktu 5 tahun itu tidak digunakan uangnya, atau bahkan uang belanja atau uang untuk sekolah jangan digunakan untuk investasi. Dan kalau bisa lebih lagi, jangan menggunakan hutang, karena selain hutang itu berbunga, berarti kita harus memikirkan tingkat imbal hasil yang diinginkan plus dengan bunga dari hutang tersebut. Jadi, manfaatkan uang dingin untuk investasi. Nah, gimana Sobat Miraset? Sudah mulai terbuka kah bagaimana kalau caranya memulai investasi untuk tahap awal? Jadi jangan sampai kita terjebak dengan jangka pendek dan emosi sesaat untuk memanfaatkan peluang investasi jangka panjang. Demikian BBM episode hari ini. Semoga bermanfaat buat Sobat Miraset semua dan happy cuan!